Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya dunia al-Fatihah. A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin. Salawatullahi wa salamu alaihim ajma'in fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al-azizil hakim. Baik. Wa minal munjiyat, termasuk hal-hal yang menyelamatkan. Jadi nanti judulnya itu ora rahasia hati terus sih. Hal-hal yang menyelamatkan. Sing wingi kayak berapa uploadan kan judulnya tobat. Tobat 1, 2 tak tileki gimana ya tapi pokoknya rahasia hati terus. Diana jah diganti judulnya. Sing tobat kemarin berapa edisi, mulai kapan misalnya. Nah, ini hal-hal yang menyelamatkan, nanti berapa edisi sampai babnya selesai. Wa minal munjiyat, termasuk hal yang menyelamatkan ar-raja'u fillah wal khaufu minallah, yaitu rojak kepada Allah dan khauf dari Allah. War-raja'u wal khaufu, roja itu mengharap, khauf itu khawatir atau takut. War-raja'u wal khaufu minal maqamati asyarifati, roja dan khauf itu termasuk makom atau kedudukan yang mulia. Berharap ibadah kita diterima Allah, karena memang Allah itu maha mendengar, maha mengetahui, maha lembut, maha memaklumi. Khawatir kalau ibadah kita tidak diterima Allah, karena Allah itu maha teliti, maha menyiksa, dan seterusnya. Nah, itu dua hal itu kan harus ada di dalam hati terus. Itu khauf dan roja dan khauf itu termasuk, kata Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad, termasuk kedudukan yang sangat mulia. Waqad wasafallahu bihima anbiya'ahu wal mursalina wa atba'ahum bi ihsanin min salihil mu'minin. Allah benar-benar telah mensifatkan atau menyebutkan mengenai rojak dan khauf itu ada pada diri para nabinya dan para rasulnya dan para pengikut mereka semua, para pengikut mereka semua yaitu orang yang mengikuti para nabi dan rasul di antara orang-orang solehnya, orang yang beriman. Qala Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihimul wasilata ayyuhum aqrabu wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adzabahu inna 'adzaba rabbika kana mahdura. Merekalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, yang mereka mengharapkan wasilah di sisi Allah. Apa yang jadinya? Ayyum akrabu warjuna rahmatahu, dan mereka para nabi dan rasul itu
orang yang paling dekat kepada Allah dan paling mengharapkan rahmat dari Allah serta paling khawatir dari siksa Allah. Sungguh siksa Tuhanmu, siksa Allah itu mahdura, sangat menakutkan. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala juga berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sungguh mereka semua itu bersegera di dalam melakukan kebaikan-kebaikan ibadah, dan mereka berdoa kepadaku raghaban wa rahaba, dengan penuh kecintaan dan penuh sekaligus rasa takut. Dan mereka semua itu sangat khusyuk kepadaku, kepada Allah. Jadi ada khauf, ada roja. Tidak bisa khauf tak ya nanti hancur, roja tak ya nanti tertipu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillahi ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Sungguh orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berhijrah serta berjuang di jalan Allah, mereka itu semua mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu zat yang maha ghafur dan rahim, maha mengampuni dan maha menyayangi. Orang-orang yang beriman saja tapi tidak yang lain-lain. Nah, ini kan atau penegasannya, dan juga orang-orang yang berhijrah, orang yang beriman yang ikut berhijrah bersama Rasulullah. Hijrah itu juga kalau dulu dari Mekah ke Madinah, kalau sekarang hijrah dari hal-hal buruk ke hal-hal baik, dan berjuang di jalan Allah, perjuangkan agama Allah. Nah, mereka itu yarjuna rahmatallah, mengharapkan rahmat Allah. Roja, mereka semua itu melakukan iman dan hijrah dan berjuang di jalan Allah itu mengharapkan rahmat Allah. Wallahu ghafurur rahim. Allah itu maha mengampuni dan maha penyayang. Wa qala ta'ala, wa dzikral lil muttaqin alladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa hum minas sa'ati musyfiqun. Sebagai Al-Qur'an itu sebagai peringatan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang takut kepada Allah, yaitu orang-orang yang khusyuk kepada Tuhan mereka, kepada Tuhan mereka yaitu Allah. Meskipun Allah itu gaib, tidak terlihat. Wahum minas saati musyfiqun, dan mereka itu terhadap kiamat sangat takut. Khusyuk dan takut. Khauf itu. Wa qala ta'ala, makanya Imam Al-Ghazali kan waktu muda harus banyak khauf, karena waktu muda itu nafsunya masih kuat. Keinginan maksiatnya masih sangat kuat. Jadi harus khauf sehingga maksiatnya bisa direm. Nah, kalau sudah sepuh itu harus roja, harus banyak berharap. Atau kalau lebih lagi, kalau mau maksiat itu harus khauf sehingga tidak jadi maksiat. Kalau sudah terlanjur maksiat, ya sudah roja, mohon ampun, jangan putus asa. Ya sudah terlanjur ya sudah, tinggal mohon ampun dan berharap dapat ampunan. Yang belum itu harus takut, khawatir. Jangan-jangan nanti pas maksiat mati. Jangan-jangan nanti, nah gitu loh. Setan kan ngajarinya beda. Kalau mau maksiat itu dibuat rojak sehingga nekat maksiatnya. Kalau habis maksiat itu dibuat khauf sehingga putus asa. Nah, itu salah itu.
Wa qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Dan orang-orang yang melaksanakan atau memberikan apa yang telah diberikan kepada mereka, maksudnya zakat, sedekah, infak dan lain-lain. Wa qulubuhum wajilatun, dan hati mereka wajilah. Nah, apa jenenge wajilah nek njer piping ya. Nah, ini takut, ini maksudnya takut iki ngeri. Hati mereka itu ngeri, merasa ngeri. Annahum ila rabbihim raji'un, bahwa mereka semua itu nanti akan menghadap atau kembali kepada Tuhan mereka, yang merasa ngeri, takut. Maka Rasulullah SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ana inda dhanni abdi bi wa ana ma'hu hina yadhkuruni, al-hadis. Aku Allah ada di sisi persangkaan hambaku terhadapku, dan aku Allah menyertai hambaku ketika hambaku itu mengingatku. Al-hadis ini kaitannya karo khauf dan raja apa ya? Prasangka. Allah beserta menyertai orang-orang yang mengingat Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala telah berfirman, ya ibna adama innaka ma tangautani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali ibna adama lau balagat dzunubuka nganana samai summastaghfartani ghafartu laka ibna adama innaka lau ataitani bikura bil ardi khotoyan sumalakitani la tusyriku bisyai'an la ataituka bikurabiha maghfiratan. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, sungguh selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, maka aku ampuni, maka aku memberikan ampunan untukmu atas apa saja yang ada di dalam dirimu, dan memberikan ampunan untukmu atas apa saja yang ada di dalam dirimu, aku tidak peduli lagi. Kalau engkau berdoa dan berharap kepadaku, kepada Allah, aku ampuni. Apa saja yang sudah terjadi sudah tidak saya masalahkan, asalkan berdoa dan berharap kepada Allah. Wahai anak cucu Adam, wahai manusia, seandainya dosa-dosamu itu sampai memenuhi langit, kemudian kamu memohon ampun kepadaku, maka aku akan mengampuni untukmu, memberikan ampunan untukmu. Dosamu memenuhi langit, saking banyaknya, kalau mohon ampun kepadaku, kepada Allah, aku akan mengampuni. Selagi manusia itu masih hidup, belum sakaratul maut. Sakaratul maut, ruhnya sudah sampai tenggorokan, udah nggak bisa. Selagi masih hidup, dosa sebanyak apapun, kalau mohon ampun kepada Allah, Allah akan mengampuni. Sebanyak apapun. Ibna Adama innaka, dan seterusnya. Wahai anak cucu Adam, sungguh engkau seandainya menghadap kepadaku dengan sepenuh bumi, kesalahannya, kemudian engkau bertemu dengan aku, Allah, dan engkau tidak pernah menyekutukan diriku dengan sesuatu, maka aku Allah akan
mendatangimu dengan sepenuh ampunan, sepenuh bumi ampunannya. Kamu dosanya banyak banget sampai memenuhi bumi, kemudian kamu mati, tapi kamu tidak pernah menduakan Allah, selalu mengesahkan Allah. Itu Allah akan mengampuni. Nah, itu loh. Enak itu dosa terus, yang penting tidak menyekutukan Allah. Ya, yang dimaksud tidak menyekutukan Allah itu bagaimana? Kalau tidak menyekutukan Allah benar kan ya tidak maksiat toh. Maksiat itu kan nuruti setan, nuruti hawa nafsu. Berarti kan menduakan Allah toh sebenarnya itu. Begitu. Nah, Allah berfirman bahwa dosanya sebanyak apapun kalau tidak menyekutukan Allah ya diampuni Allah. Nah, karena orang yang tidak menyekutukan Allah itu ya tidak maksiat. Nah, dosanya kan dosa-dosa yang sifatnya umum, maksudnya dosa yang tidak terhindarkan sebagai manusia. Jangan salah paham. Yang penting tidak menyekutukan Allah. Dosa apa saja boleh lah. Dosa apa saja boleh berarti kamu menyekutukan Allah dengan hawa nafsumu. Ini dah. Oh enggak kok, cuma saya kalah dengan hawa nafsu tapi tidak sampai menyekutukan. Nah, batas antara kalah atau menyekutukan itu kan kita nggak tahu. Jangan-jangan, nah itu loh, karena ada rasa khawatir. Nah, kalau kita sudah berusaha, ya kita dalam keadaan sangat khawatir dan takut kepada Allah, itu harus roja, harus mengingat hadis-hadis ini. Allah itu akan mengampuni semua dosa. Kalau lagi takut kita, kalau terlalu takut gitu. Tapi kalau terlalu pede, ya harus ditumbuhkan rasa takut. Betul? Kalau enggak nanti salah. Ada. Nah, nanti kan keseimbangannya kan menjadi khusyuk, menjadi tenang, menjadi sakinah. Ya sakinah ya. Menjadi tenang, menjadi tumakninah, atau menjadi khusyuk, menjadi tawadhu dan seterusnya. Seimbang kan itu. Kalau terlalu takut, ya nanti stres, salah itu. Terlalu berharap terus ya nanti konyol. Jadi orang yang konyol. Gitu. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, seimbangannya itu nanti sekali lagi menjadi, kalau khauf dan roja itu pas, nanti orang itu menjadi khusyuk. Betul loh. Wa qala alaihi salatu wassalam, apa nanti dikasih judul khauf dan roja, hal-hal menyelamatkan, titik dua khauf dan roja. Besok apalagi. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, qala Allah Ta'ala berfirman, wa izzati la asma'u li abdi khaufaini wa la amnaini fa in wa khafani fid dunya amantuhu yaumal qiyamati wa in huwa amanani fid dunya akhaftu yaumal qiyamah. Allah Ta'ala berfirman, Rasulullah SAW bersabda bahwa Allah telah berfirman, demi keperkasaanku tidak akan pernah terkumpul di dalam diri seorang hambaku dua rasa takut dan dua rasa aman. Kalau dia takut kepadaku di dunia, maka aku buat dia aman di hari kiamat. Kalau dia merasa aman terhadap siksaku ketika di dunia, maka aku buat takut dia terhadap siksaku di hari kiamat. Dua hal tidak berkumpul. Kalau di dunia itu takut kepada Allah, nanti di akhirat Allah tidak akan membuat kita takut.
Kalau di dunia tidak takut kepada Allah, ya di akhirat nanti Allah membuat kita takut dengan siksaannya. Ya, dengan kalimat lain, siapa takut kepada Allah ketika di dunia, di akhirat nanti dia masuk surga. Siapa tidak takut kepada Allah, tidak takut dengan siksaan Allah, ya dia disiksa oleh Allah di akhirat. Wong tidak takut, nah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, keseimbangan itu kan tidak mudah. Seimbangan itu terus-menerus harus diperjuangkan dan tidak mudah. Dan pada dasarnya manusia itu ya mencari pasnya itu ya tidak mudah. Maka jangan sekali-sekali merasa bahwa aku wis pas gini itu. Jangan begitu. Kalau Imam Al-Ghazali kan menggambarkan manusia itu ibarat semut yang ada di tengah lingkaran api. Kalau terlalu maju ya terbakar, terlalu mundur terbakar, terlalu ke samping kanan terbakar, terlalu ke samping kiri terbakar. Jadi harus pas. Dan untuk ngepaske itu minta ampun susahnya. Gitu loh. Nek pas ngono iki ya dadi wali ya masalah itu. Nah, kita sering terbakar, tapi kalau dengan ilmu, dengan mohon pertolongan pada Allah lewat ilmu, lewat yang lain-lain, ya kita itu ya insya Allah akan sampai pada akhirnya akan pas, meskipun kurang 3 detik sebelum mati, ini loh. Tapi kalau kita tidak minta pertolongan Allah, tidak minta ilmu dan pertolongan Allah, ya tidak pas-pas, cuma merasa pas saja. Nah, padahal terbakar, padahal binasa. Ya. Jadi para sufi sampai direwangi apa bahasa Indonesia? Nguzlah dan ini dan itu kan sebenarnya untuk mencari pas itu. Dengan riyadhah, dengan latihan, dengan ibadah ritual macam-macam, dengan perenungan, dengan segala macam itu, bermujahadah dan sebagainya. Itu mencari titik tengah itu. Supaya tidak terbakar. Jadi terbakar di situ maksudnya itu binasa, celaka, keliru. Betul? Tuh. Dan itu kan lebih mahal dari mutiara, lebih mahal dari apa? Batu-batu yang mahalnya apa selain mutiara? Merah delima. Mencari merah delima, mencari mutiara aja, mencari intan saja sulitnya minta ampun. Udah minta ampun ini nggak dikasih ampun. Sulitnya minta ampun, apalagi mencari titik tengah itu, koordinat titik tengah itu. Betul. Nah, itu kalau pas di titik tengah ya belum mati masih hidup di dunia ya sudah serasa di surga. Kalau dengan bahasa lain ya ahli surga yang masih gentayangan di dunia. Itu yang oleh Rasulullah disampaikan bahwa Allah menjamin 10 sahabat beliau masuk surga padahal sahabat-sahabat beliau masih hidup di dunia. Ya kira-kira begitu. Nah loh, mati juga belum, masuk alam barzah juga belum, gitu. Melewati mahsyar juga belum, macam semuanya belum, masih di dunia, tapi sudah dijamin oleh Allah masuk surga. Betul. Karena Imam Al-Ghazali itu menyampaikan orang yang tidak bisa di titik tengah tidak masuk surga. Ini maksudnya waktu hidup itu belum masuk surga. Ya, tafsirnya macam-macam, tapi salah satu tafsir yang paling dekat yaitu waktu di dunia ya dia belum merasakan surga. Atau nanti masuk surga itu berproses macam-macam. Nah, kalau sudah ada di titik tengah itu menjadi kekasih Allah, waliullah, itu nggak pakai proses lagi. Ya, tidak usah ditimbang amalnya, tidak usah diperiksa amalnya, langsung. Nah, tentu tidak semua orang
berbakat atau diberi kesempatan untuk sampai ke situ. Yang tidak sampai ke situ ya yang penting kan mendukung, menyayangi, mencintai gitu. Orang yang sampai ke situ supaya kita tertarik utawa ditarik, digolongkan. Gitu. Jangan memusuhi ya. Memusuhi nanti celaka. Dan tidak bisa semua orang dipaksa untuk begitu ya, tidak bisa. Sama dengan main bola, ada yang bakat banget, ada yang sama sekali tidak berbakat. Nah, kaki aja nggak punya dipaksa main bola, ayo konyol itu yang. Oh, tapi gundulnya bagus, gundulnya bagus, yang gundul tak ya piye. Begitu juga untuk mencapai derajat-derajat kewalian itu. Itu kalau bahasa manusiawinya itu ada bakatnya, bakat atau tidak. Enggak bakat ya enggak bakat. Kalau bakat itu ya gampang aja. Makanya wali-wali itu ya kadang-kadang sejak kecil sudah jadi wali. Memang bakatnya ke situ. Diciptakan Allah untuk berperan seperti itu. Menggantikan jenenge tugas para nabi dan rasul kan itu. Bismillahirrahmanirrahim. Nang Facebook ya ada yang ngeritik, mosok menyebut dirinya kiai apa Gus. Aku kan nganggo jeneng kiai apa Gus ya masuk akal juga. Ya aku kira untuk memudahkan saja gitu loh, untuk memudahkan orang mencari saya, orang taunya Kiai Fuad ya. Biar kalau mencari di Facebook gampang terus namanya pakai Kiai gitu loh. Nah aku nganggo jeneng misalnya Kang Fuad Pleret, ya ora kenal. Atau Munyuk Fuad ora ngerti. Kan itu ta. Tapi ya jangan keterlaluan mengkiaikan diri, mengguskan diri. Ono sing Asy-Syaikh Al-Haq ngono ya. Tak delok rupane ya mung Munyuk. Asy-Syaikh Al-Haq berkata Asy-Syaikh Al-Haq, maksudnya dia sendiri. Munyuk ngendi ya. Terus ngutip apa hadis apa-apa. Iku wong edan kan warna-warna. Dan juga ini Pak Kiai Nadir itu pernah ada tamu. Pak Kiai Nadir sabar tenan tak akone ampuh tenan. Ada tamu di situ sampai tinggal di situ itu bertamu 7 bulan. Jadi sering banget wali Allah, wali kutub. Ngaku Habib Sopo terus ngaku wali. Sampai 7 bulan di situ. Ya 7. Minta ngeloni barang, ya keloni barang Pak Kiai Nadir, ya gelem. Oh nak aku tak jejak. Ya sabar gitu. Oh, saya mikirnya itu, wah inilah kayak dilakokke Gusti Allah harus menghadapi orang seperti ini, sabar. Oh nak aku pendungnya follow akan minggiat. Ya sabar tenan nek kuwi. Tong sasi emang kena. Sasi. Bismillahirrahmanirrahim. Maqala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, Ra'sul hikmah makhafatullah. Nabi alaihi salatu wassalam juga bersabda, pokoknya atau modal utamanya hikmah, ilmu yang manfaat, itu adalah rasa takut kepada Allah. Hikmah itu modalnya, hikmah itu rasa takut, rasa khawatir pada Allah. Kalau pengen diberi hikmah yang banyak ya khawatir, tidak pernah merasa sudah berbuat, sudah beribadah. Nah, maka ciri orang-orang baik itu cepat lupa kalau melakukan kebaikan. Dan tidak mudah lupa kalau melakukan kesalahan. Nah,
Melakukan maksiat itu tidak mudah lupa istighfar. Jadi istighfar terus toh sehingga dapat ampunan Allah. Sudah diampuni Allah aja masih istighfar sehingga dapat pahala, dapat derajat pangkat yang tinggi. Sebaliknya naudzubillah min dzalik, ciri orang yang buruk itu tidak mudah lupa kalau melakukan perbuatan baik, tapi cepat lupa kalau melakukan perbuatan buruk. Maksiat itu cepat lupa, istighfar astagfirullah sudah lupa. Hingga nanti terulang lagi dan terulang lagi. Dan kalau berbuat baik tidak lupa-lupa. Jadi enggak berbuat baik lagi. Ada. Ora tahu syarat sunat tuh. Tahu. Ora lali ngono lho. Biyen tahu ki ora lali ngono. Yo isih tahu kok. Ora tahu sedekah wae. Wis sedekah. Kapan ya wis 7 sasi. Wis kelingan. Udah, misalnya itu. Ya, kalau melakukan kebaikan itu ya cepat lupa kita itu sehingga berbuat baik lagi. Perbuatan baik kita ya belum tentu diterima Allah sih. Diingat-ingat padahal ya Allah ditolak, diingat-ingat wae. Terus ganjarane kira-kira pira ya iki? Diitung-itung wae. Mandaro Allah itu ora ditampa. Ya gemblung lho, kentil lho. Nek cara bahasane nokro mbiyen kentil ngene. Kentil ki edan. Mbon nek bahasane ning Sleman apa kira? Kentil ya, nah. Mehong, sesuai ana istilah mehong, sesuai ana istilah petruk. Sesuai ana istilah apa meneh saiki? Sedis. Misalnya. Jangan pernah merasa selesai, aku sudah ibadah, semuanya everything is okay, jangan begitu. Semuanya oke-oke saja, itu kalimatnya orang kafir itu. Orang Islam tidak begitu. Orang Islam itu selalu saja merasa jangan-jangan ada yang kurang, jangan-jangan. Betul. Nah ini orang-orang kafir yang kritik skeptis itu namanya. Imam Al-Ghazali orangnya skeptis. Ya tidak, ya memang begitu. Tidak terlalu maju, tidak terlalu mundur di dalam lingkaran api tadi sehingga tidak terbakar. Ini dah, kalau pokoknya beres, semuanya beres. Nah, itu konyol itu. Kelihatan bodohnya ini dah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ala sallallahu alaihi wasallam ala syabin dan seterusnya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.